saya. Perkenalkan, nama saya Ila. Hari ini saya ingin membuat perencanaan bulanan untuk bulan Oktober. Sekarang kan sudah akhir September. Nah, saya biasanya membuat perencanaan untuk sebulan ke depan agar memudahkan saya dalam menjalani semua aktivitas. Karena kalau tidak buat rencana seperti ini, karena padatnya aktivitas, mulai aktivitas ibu rumah tangga, aktivitas kerjaan, jadi saya buat coretan sederhana. Nah, untuk pertama saya buat kalender kecil seperti ini. Tujuannya agar saya bisa merencanakan di hari-hari apa aja mau saya isi kegiatan apa aja, jadi saya bisa tahu. Nah, pertama setelah saya membuat perencanaan seperti ini, target fokus saya di bulan ini harus lebih berpikir positif, memulai mengembangkan ide, menjaga kesehatan keluarga, lebih istiqomah beribadah, dan kurangi rebahan dan lebih produktif. Karena sekarang di masa pandemi seperti ini, kerjaan pun nggak full setiap hari, ada saatnya WFH, ada kapan harus WFO. Jadi saya harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik, ya kan, daripada rebahan terus, mending dimanfaatkan untuk aktivitas yang lebih positif atau produktif. Nah, setelah itu saya menentukan target bulanan. Nah, seperti di sini saya membuat target sederhana aja ya Bun. Yang pertama, sholat tepat waktu, karena biasanya kita disibukkan dengan aktivitas, entah itu kerjaan atau aktivitas rumah. Seringnya itu sholat enggak tepat waktu, bisa telat, padahal harusnya kan kita utamakan. Nah, yang kedua, saya punya anak laki-laki usia sekitar 8 tahun, kelas 2 SD. Karena sekarang sekolah dari rumah atau daring, maka aktivitas setelah mengerjakan tugas sekolah, anak banyak mainnya. Makanya saya manfaatkan untuk nambah hafalan surat. Paling tidak ada kegiatan positif yang dia dapat saat di rumah saja. Nah, alhamdulillah selama daring ini dia sudah menghafalkan beberapa surat dalam juz amma. Sekarang sampai surat Al-Bayyinah. Nah, untuk berikutnya saya punya anak kedua, usianya 2 tahun. Sekarang tuh lagi suka-sukanya ngomong gitu ya Bun. Nah, saya ajari sedikit hafalan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah sih, kemarin hafalan doa-doa sebelum makan, doa mau tidur, itu sudah lancar. Target berikutnya yaitu harus lancar surat Al-Fatihah. Nah, yang keempat, belajar edit video, karena sekarang saya lagi pengen buat konten YouTube. Saya pengen buat video yang lebih bagus. Nah, berikutnya saya harus belajar nambah penghasilan. Saya pengen belajar bisnis online atau kegiatan lain yang menghasilkan ya Bun. Lumayan kan, bisa nambah-nambah penghasilan. Berikutnya, nah, saya buat plan bulanan seperti ini karena untuk memudahkan saya mencatat aktivitas. Misalkan di tanggal berapa saya harus ngajak anak-anak main keluar atau paling enggak liburan. Terus di tanggal berapa saya harus bayar kebutuhan rumah. Ya, semua saya catat di sini aktivitas yang penting ya Bun, biar enggak lupa. Kadang kita lupa, misalkan telat bayar air atau listrik karena kita lupa tanggal, kita nggak catat kapan kita harus bayar. Jadi paling enggak kalau sudah kita catat di sini, nantinya semua bisa berjalan tepat waktu. Misalkan di hari Minggu saya harus ingat anak saya harus latihan taekwondo, terus kemudian di hari Kamis anak saya harus ke sekolah, meskipun hanya 1 jam kan kadang kita lupa, oh iya sekarang hari Kamis berarti. Nah gitu Bun, takutnya lupa, soalnya aduh emak-emak banyak lupanya. Manfaat lainnya juga, karena adanya ini saya bisa memasukkan jadwal WFO saya agar saya nggak lupa kalau hari ini harusnya saya kerja gitu. Jadi semua masukkan tanggal-tanggal berapa saya harus ke kantor dan tanggal-tanggal berapa saya ada di rumah, dan bisa dimanfaatkan untuk aktivitas lain. Setelah membuat rencana harian, kemudian saya lanjut membuat rencana keuangan. Nah, di sini dari total pendapatan saya dan suami,
saya bagi menjadi 4 pos, yakni ada pos kebutuhan rutin 60%, ada tabungan 20%, ada dana darurat 15%, dan ada dana zakat 5%. Dana tabungan 20% biasanya langsung saya transfer ke rekening khusus. Saya buat rekening khusus untuk khusus tabungan. ATM saya simpan, tidak saya bawa kemana-mana, jadi ini khusus untuk tabungan saya. Terus kemudian ada rekening ini biasanya untuk saya menerima gaji dari kantor, kemudian saya ambil cash biasanya karena harus saya bagi untuk kebutuhan rutin. Terus kemudian ada rekening ini biasanya untuk menerima jatah bulanan dari suami. Nah, dari situ kalau untuk kebutuhan rutin biasanya langsung saya ambil, untuk kebutuhan tabungan langsung saya transfer. Kalau untuk dana darurat juga saya ambil, karena dana darurat ini saya fungsikan untuk kebutuhan yang sifatnya tidak rutin. Misalkan ada hajatan keluarga, ada anggota keluarga yang sakit, biasanya saya ambil dari situ, atau kebutuhan lain-lain yang sifatnya tidak rutin. Nah, untuk kebutuhan rutin semuanya saya bagi ke dalam semua amplop ya, ke masing-masing amplop. Ada di sini sudah saya tulis untuk bensin, untuk pulsa, untuk kebutuhan air listrik, kebutuhan makan, itu semua saya masukkan ke masing-masing amplop. Nah, setiap keluarga pasti ya punya angan-angan masa depan, ada impian kayak gitu. Misalkan di sini ada target tabungan saya untuk daftar haji, untuk tabungan pendidikan anak, untuk tabungan hari tua, tabungan liburan karena punya anak banyak jadi harus punya kendaraan kan, nggak mungkin naik sepeda motor. Terus kalau untuk tabungan jangka pendeknya biasanya untuk tabungan jalan-jalan harus kita anggarkan ya bun, namanya keluarga kan juga harus ada refreshing juga, ada liburan. Semoga apa yang kita impikan atau kita cita-citakan bisa terwujud, amin. Nah, setelah membuat rencana keuangan, kemudian membuat rencana makan atau rencana masakan biar kita nggak bingung. Jadi saya di sini ada daftar masakan yang bisa saya masak. Saya nggak pinter masak, jadi ada beberapa masakan yang sudah biasa saya masak, ya itu aja. Jadi ya saya merencanakannya seperti ini bun, agar lebih mudah aja sih, biar nggak bingung kayak malam mau tidur besok masak apa ya, besok makan apa ya, kayak gitu. Atau kalau nggak gitu pas sudah di tukang sayur, belanja apa ya, masak apa ya. Paling enggak kalau kita sudah membuat seperti ini, kita jadi tahu, oh besok saya mau masak ini. Jadi pas ke tukang sayur juga saya langsung ambil bahan yang mau saya masak, nggak bingung lagi gitu, biar lebih mudah aja. Soalnya kadang buru-buru mau kerja, masak yang simpel-simpel. Paling enggak kalau sudah direncanakan gini, belanjanya sebelum hari H, jadi pagi tinggal masak sesuai jadwal aja gitu. Nah, ini perencanaan bulan Oktober versi saya ya bun ya, biar nggak banyak lupanya, biar semua bisa berjalan dengan lancar dan sesuai target. Ya, terima kasih Bunda sudah menonton video saya, semoga bermanfaat.